akan belajar tentang suara saya jelas nggak sih? Maaf, Jelas. jelas ya. Coba saya share dulu ya. Tapi malah bagus nggak di-share dulu loh. Mulutnya Mbak Rizka jadi kelihatan jelas. Kalau pas ada share-nya tuh mulutnya ketutupan tulisan namanya. Oh gitu ya. Jadi malah nggak kelihatan. Iya, kalau ada share-nya tuh nggak kelihatan gitu. Jadi pas menerangkan per grup nggak usah pakai share dulu. Pas ketika praktek bacanya yang nadom baru pakai share. Mungkin gitu. Oh iya, ya Mbak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akhirnya bertemu kembali ya, teman-teman, di hari ini, hari Rabu. Ini adalah materi syafatan yang terakhir, yaitu huruf wau. Nah, kita lihat dulu. Ini langsung aja ya, Ibu dan Bapak sekalian. Saya zoom dulu huruf wau ya. Nah, bisa terlihat di gambar ya. Wow ini masih di area dua bibir gitu ya. Dia menggunakan dua bibir yang dibulatkan atau dimonyongkan dan di tengahnya itu tetap ada rongga untuk jalan keluarnya suara. Jadi kalau kita masukkan pulpen gitu ya, itu dia masih masih bisa masuk gitu. Seperti ini huruf mencucuknya gitu ya. Dia masih ada rongga dan dia proporsional antara atas dan bawahnya gitu ya. Jadi ketemu gitu, dua bibir ini ketemu. Seperti itu. Yang harus diperhatikan apa? Saya kecilkan lagi ya. Yang harus diperhatikan adalah wow ini ketika kita mengucapkannya yaitu dengan mendomahkan mulut. Mulut yang punya hak untuk bisa dimonyongkan bibirnya yaitu huruf-huruf yang domah dan juga huruf waw ini. Jadi yang lainnya memang tidak monyong ya, tidak maju apalagi huruf tebal gitu. Sifat huruf waw ini dia seperti W-nya bahasa Indonesia gitu ya. Tapi dia lebih ada penekanannya gitu. Ada kerasa dorongannya wah gitu ya. Dan dia memiliki sifat rokhawah, suaranya mengalir dengan sempurna atau terlepas. Au au gitu ya, suaranya mengalir dan terlepas. Coba contohkan dulu ya. Ini coba di close dulu kali ya ininya ya. Sebentar. Kalau pakai boleh kita coba ibu-ibu. Wa wi wu au itu ya. Terus awa iwi uwu itu ya. Kita coba. Oh, kok. Sebentar, sebentar. Se. Ini tutup buka. Bentar ya. Saya jadi keder sendiri. Yuk, kita coba dulu yuk, ibu-ibu. Baris pertama dulu. Di sini di list saya ada Bu Rasmiati.
Silahkan. Wawiwu. Ya. Yang ini yang kedua, Ibu. Au, Au, iya. Au, au, auwa, iwi, uwu. iya. Awa, iwi, uwu. Iya. Bu Zayati silahkan coba. Wawiwu. Oh, masih di mute, Ibu. Wa, Wa, wi, wu. wi, dimonyongkan dulu. Dimonyongkan dulu. Baru ke wi. Wi, gitu. Dimonyongkan dulu untuk ancang-ancang ke wow. Wi, Wi, ya. wu. Wu, iya. Lanjut, Ibu. Au, Au, mengalirnya dia au, lembut. Au, ya. au, Ya. auwa, Ah, iu, iwi, ya. Selanjutnya. uwu, Uwu. Uwu. uwu, Iya. uwu. Uwu. Ya. Lanjutnya ada Mbak Intan. Silakan. Assalamualaikum, Mbak baru datang. Oh, baru datang. Waalaikumsalam. Langsung nongol di set di atas soalnya nih. Oh, iya. Ini. Wawiwu. Gimana, Mbak? Mbak bisa naik lagi? Nah, biar tulisannya nggak ketutup. Ya. Wawiwu. Iya. Au. Au, ya. Auwa. Iwi. Uwu. Ya. Bu Rasmiati, udah belum ya? Wow. Oh, udah ya. Oh ya. Bu Rasmiati udah ya? Ya Bu sudah, Farah, sudah. Tadi pertama. Bu Farah silakan. Wawiwu. Sebentar, Bu Au. Farah. Saya belum bisa melihat ininya. Oh, ini saya kurang ini. Nah, silakan. Wawiwu. Heeh, Au. ya, Auwa. Iwi. ya, Uwu. iya. Burung mini silakan. Wawiwu. Heeh, Au. au, Au. heeh, Auwa. mm, Iwi. mm, Uwu. oh, iya. Silakan Mbak Opi. Wawiwu. Mm, Awwa. au Iw. dulu. Au, Au. heeh, Awwa. Iwi. Uwu. iya. Dan jangan ragu-ragu untuk memonyongkan bibir ya. Kebiasaannya kita adalah huruf yang harusnya maju biasanya tidak dimajukan, huruf yang tidak maju biasanya dimajukan malah. Kayak huruf tebal itu malah suka maju gitu. Yang punya hak maju malah tidak dimajukan gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk memonyongkan huruf waw ketika diucapkan. Kita lanjut yang kedua ya. Semoga suara saya jelas nih. Udah semua kan ya? Insya Allah udah ini. Udah. Wa wajadna tawwaba. Saya kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, kelihatan. Jelas. Oke, silakan Bu. Di saya ini Bu Rasmiati boleh? Boleh, boleh, Mbak. Wawajadana. Kurang monyongnya. Wa-nya dimajukan dulu. Wa. Wawajadana. Ya, Awwaba. ya.
Selanjutnya ada Mbak Intan di sini. Wawajadna. Jadenya mantul. Wawajadena. Wawajadna. Kurang. Wawajade. Wawajadena. Wawajadna. Ya. Wawajadena. Nah, itu udah mulai membaik, Mbak, kol-kolahnya. Dari yang 1, 2, 3, yang ketiga itu udah ini. Tapi dibilang kol-kolahnya itu lebih dirileks lagi gitu. Dirilekskan lagi. Jadinya keluarnya itu benar-benar ringan. Wawajadena. Wawajadna. Nah, Ya. kedua, Tawwaba. ya, tawwaba ya. Lanjut ada Bu Farah di sini. Oh, berarti Bu Zayati dulu deh. Wawajadana. Ya, Tawwaba. ya. Tawwaba ya. Bu Rukmini silakan. Wawajadna Hmm, tawwaba. ya. Bu Farah silakan. Wawajadana Hmm, tawwaba. ya. Tawwaba ya. Ada lagi? Tawwaba. Udah semua ya? Alhamdulillah ya. Sudah. Udah. Oke deh. Dari WAU ada yang mau ditanyakan, Ibu? Sudah jelas, Mbak. Alhamdulillah. Jelas ya? Ya. Oke, kita sekarang ke kesimpulan. Kita sudah belajar kemarin itu 4 huruf dari asyafatan. Nah, huruf ada berapa tempat, Ibu? Ada 2 panah, berarti ada 2 apa dan apa di bibir ini. Mukama, mukimi. Ada yang tahu, Bu? 2 ini di mana? Sini ya, di bibir bawah dan 2 bibir. Yang bibir bawah huruf apa, Ibu? Bibir bawah fa. Ah, Bibir bawah fa. Bibir bawah ketemu dengan apa, Bu Farah? Seri atas. Ketemu dengan Di seri bagian atas. bibir bawahnya bagian mana, Ibu? Bagian yang mana? Perut bibir Perut bawah. bibir atau perut bibir bagian dalam ya, Ibu ya. Nah, kemudian 2 bibir yang di bawah Bu Rasmiati huruf apa aja? Fa. Yang selanjutnya nih yang 2 bibir ada huruf apa aja? Ba. Nah, betul. Kemudian Bu Zayati ada huruf apa? Mim. Mim, ya. Mbak Intan ada huruf apa? Baru tadi ya. wow. Wow, iya. Ada 3 ya. Kalau Oh, Mim ya. dan Mbak berarti keluarnya dari mana, Mbak Opi? 2 bibirnya diapakan? Dirapat. Dirapatkan atau dipertemukan. Bedanya Mim dan Mbak apa? Mbak Bu Rukmini. Mim dan Mbak sama-sama nih mahrojnya di 2 bibir, dirapatkan, dipertemukan. Bedanya kalau Mim ada apa? Anu apa? Agak ke apa hidung. Ya, keluar- betul. Ya. Mim ada mahroj yang ke hidung ya. Ketika dipertemukan, dia lari ke rongga hidung. Gitu. Betul sekali. Nah, sekarang kalau wow. Wow itu tadi gimana? 2 bibirnya diapakan, Ibu? Mengumpan bibir. Hidungnya dimonyongkan. Tunjukkan ya. Dan ada Dibulatkan. rongganya, betul ya, untuk keluarnya suara. Gitu ya, Bu. Insya Allah
Wa Eh, tadi itu apakah- Mbak Rizka, itu wa biar wa itu harus monyong ya. Wa, ya, wa. wa-nya harus monyong. Jadi kalau wa Bukan tidak harus monyong tuh bu, kurang sempurna nanti mahrojnya Ibu. Huruf wa-nya keluarnya tidak sempurna. kalau enggak dimonyong. Wa, Iya, monyong dulu baru anu ya. iya, Wa. iya. Wa, Iya. wa. Apalagi kalau wa-nya itu ada di depan ya. Jadi ancang-ancang kita monyong dulu. Wa, gitu. Baru kita Wa, nyebut hurufnya. ancang-ancang. Wa, Wa, monyong dulu. wa. Wa, wi, bu. Oh iya, Iya. ya. Mbak, ya terima kasih. Nah, selanjutnya ini pengenalan aja ya. Maksudnya ada teorinya ini lebih lebih panjang lagi, tapi sebetulnya babnya ini bab nanti gitu. Ada di ada di ada di pembahasan lebih lanjut. Tapi ini adalah tentang mim dan nun, mim dan nun yang dia masuk ke rongga hidung. Ini tentang rongga hidung ya, al-khayshum. Jadi mim dan nun eh, mahrojnya dia berbeda. Yang satu ada di ujung lidah, yang satu ada di di bagian bibir ya, kedua bibir. Tapi keduanya dia masuk ke rongga hidung. Rongga hidung ini yaitu sebagai makhraj penyempurna atau makhraj mukamil ya, ada mukamal dan ada mukamil. Rongga hidung ini adalah sebagai makhraj penyempurna yaitu atau sebutannya itu mukamil. Kemudian kapan ketika dia aktif rongga hidungnya yaitu ketika makhrajnya tertutup, ketika sedang dipertemukan tempat makhrajnya gitu ya. Kalau nun itu berarti ketika dia sedang menempel ke langit-langit. Kalau mim berarti ketika si dua bibirnya sedang dipertemukan. Dia akan masuk ke rongga hidung gitu ya. Kemudian dari rongga hidung ini keluarlah huruf-huruf gunnah. Nah, inilah disebut juga dengan huruf-huruf gunnah. Jadi mahrosnya gunnah di mana? Mahrosnya gunnah berarti ya di rongga hidung gitu ya Bu ya. Gunah ini apa artinya? Gunah yaitu suara yang indah dan teratur yang ada pada huruf nun termasuk tanwin. Kan kalau tanwin fathaten, domaten gitu ya, kasroten itu kan ada nunnya sebetulnya di akhir ya. Tan, tin, tun itu ada nun sukunnya. Nah termasuk itu huruf nunnya itu lari ke gunah juga. Dan mimnya ini dalam segala kondisi. Nah terus ternyata aliran suara yang mengalir ke rongga hidung itu punya tingkatan. Ada beda masanya, ada porsi suara hidungnya, gitu ya. Kondisi yang paling sempurna adalah ketika nun dan mim itu bertasydid, gitu ya. Ketika dia bertasydid, dia itu sempurna ke rongga hidung dan masanya yang paling panjang dan juga ke hidungnya ini lebih banyak, gitu Bu ya. Nah, kondisi yang paling minim menggunakan rongga hidung adalah ketika nun dan mim itu berharokat. Ma, mi, mu. Nah, itu rongga hidungnya paling minim. Nah, itu kan dia banyak ke rongga hidung. Amma, dia banyak ke rongga hidung dan masanya paling sempurna di antara bacaan yang lain. Gitu ya, Bu ya. Tapi nanti ini bisa di apa ya? Tingkatan dari tingkatan yang masuk ke rongga hidung ini nanti ada tingkatannya, tapi kita belajarnya nanti di bab yang lain, di bab yang lain gitu. Ada hukum nun mati, ada idgham nanti di sana, ada ikhfa di sana, kayak gitu ya Bu ya. Gitu. Kita tidak bahas di sini. Ini sekedar pengenalan aja untuk tingkatan dari kondisi sempurna dan minimnya ketika masuk ke rongga hidung. Seperti itu Ibu-Ibu. Nah untuk prakteknya sebetulnya kemarin kita sudah praktek ketika di mahrujnya nun, di mim, terus juga ada beberapa contoh, ada yang nun yang bertasydid, ada yang mim bertasydid gitu ya. Insya Allah kita sudah mencobanya gitu. Itu aja Ibu-Ibu. Kemudian udah sih materinya selesai, Alhamdulillah. Terakhir ini masalah tentang mahroj yang rongga hidung. Gitu. Saya mau tanya dulu deh, kalau huruf yang paling menantang nih selama kita belajar, ibu-ibu huruf apa? Dari Bu Rasmiati deh. Maksudnya yang agak susah. Ya, ya.
Ya agak susah, yang agak menantang. zo, zo itu Kalau Rasmiati huruf apa, Bu? apa? Zo. Zo. Iya, Oh, itu agak-agak ya. Kalau enggak seberapa Oh, itu zo apa zo? to, zo, Zo. zo. Iya, Oh, iya zo. itu juga tapi yang paling itu zo, zo itu. Iya. Ja, si itu bagaimana itu Pak? Untuk ja, Zo. ja, Oh, ja. jah. Huruf apa, Bu? Zo kan? Zo, iya. Oh, zo. Iya. Eh, saya nanya dulu, Bu, ya. Secara keseluruhan dulu ya, Bu, ya. Nanti kita ini. Kalau Bu Zayati huruf apa, Bu? Kalau saya Mbak Rizka anu apa huruf-huruf tebal yang apa kasih kasih naik pangkal itu. Oh, Ya, yang pangkalnya naik ya, Iya, Bu, ya. iya, oh. pangkalnya yang mungkin yang masih masih harus banyak ini latihan. Itu seperti jo tadi itu kan harus pangkal Iya, zo itu juga huruf Huruf tebal. tebal. kali dah ya. bantu. Ada tadi tebal. Kalau Mbak Intan huruf apa, Mbak Intan? Ko Mbak. Oh, Ko. Huruf kof. Yang itu nakola gitu ya. Itu Iya. agak Oh, Setiap sudah kita tuh aku. memang punya apa ya? Punya kesulitannya masing-masing sebetulnya. Ada yang sulitnya di sini, ada yang di sana gitu. Memang beda-beda biasanya. Kalau Mbak Opi paling menantangnya di mana, Mbak Opi? Sama itu kan kemarin belum bisa yang itu. Kadang masih suka lupa Oh, iya. apa? So, Apa Mbak Opi? penempatannya. H besar sama H kecil ya? Iya. Oh iya, H besar sama H kecil. Kalau Bu Farah apa? nggak ingat ya. Tidak ada yang menantang Bu Farah ya? Iya, nggak dengar dia katanya. Kalau saya sih, Pak, ini huruf do, do, iya. Oh, huruf do do. ya, Yang tebal, do huruf ya, tebal barangkali. Do. sin itu sama sod itu saya kurang situ. Oke. Bu Farah apa Bu Farah? Bu Farah belum nih. Dan Oh, Bu Farah nggak ada. iya, nggak dengar katanya. Ada chatnya itu Mbak Rizka, Bu Farah, Nggak dengar enggak dengar katanya. suara. Saya Mungkin nggak dengar ya. sinyal. Oh, kenapa ya? Sinyal apa? Oh gitu. Iya Yang deh. kendala sinyal barangkali. Do itu. So, so, itu yang sulit. Dan nanti insya Allah eh, di pembahasan selanjutnya kan nanti ada satu surah lagi ya. Ada surah Al-Fatihah nanti. Nah insya Allah nanti huruf-huruf ini nanti saya cross check ya Bu ya. Seberapa banyak diulanginya. Nanti kalau terasanya kurang ini nanti bisa ditambahkan kalau masih ada di sisa waktu kita di minggu depan, insya Allah ya. Ini sebagai jadi note saya dulu nih Ibu masukannya nih. Iya. Nah, ini Gitu, Ibu. sakit ya. Sakit. Mbak Ati, Nama kita. materi kita sebetulnya udah selesai Ibu. Oh, Masya Allah. Udah selesai. Materi kita tuh terakhir yang tadi, yang masalah Ibu. Sayang. Gitu. Nah, materi Baru kita udah selesai Mbak Ati. Hmm, baru setengah jam Mbak Rizka. So, Mau tak so, lagi. Tapi Ya. qadarullahnya Yang saya huruf-huruf itu tebal itu yang bagaimana itu tekniknya untuk ini supaya pangkal lidah itu bisa naik. supaya naik ya. Coba nanti saya perbanyak referensi lagi ya Bu, khusus huruf-huruf tebal insya Allah. Semoga dapat trik and tipsnya supaya cepat naik. Ini qadarullah, saya itu mau ada apa namanya? Anak saya mau ujian tahsin Ibu
di sekitar jam 3 sih. Cuman kan saya butuh waktu perjalanan nih ke sana gitu. Oh iya ya Mbak. Iya, Tapi nggak kalau apa-apa masih, Mbak Rizka. ya nggak apa-apa. Oke. Saya masih ada sekitar 15 menit lagi. Mungkin Mbak Ati ada ini apa? Laki. Oh, Iya. belum Aku siapin ini ininya. berisik banget, Mbak. Apa? Yes. Mbak Ati masih di mute? Ini mesinnya pas berhenti. Insya Allah. Ini gimana Mbak? Udah selesai materi ya? Masih ada 15 menit, Mbak Rizka ya? Gimana? Mau ditalaki ta'awud, bismillah atau bagaimana? Bisa, bisa Mbak Ati. Saya kasih per aja boleh nggak? Iya Mbak Rizka, kalau Mbak Rizka ada keperluan, nggak apa-apa. Iya. Karena Iya, saya belum silakan. siapin slide selanjutnya sebetulnya. Ya. Terus apa sih namanya? Biar lebih tergambar untuk pembahasan besok tentang, berarti ta'awuz dulu kita ya Bu ya. Ta'awuz dan istilah. Ibu tolong Bentar, saya buka slide-nya lagi deh. Ta'awuz kayaknya ada. Tuh ya. Ditambah suara saya masih belum maksimal ini Ibu. Semoga besok sudah maksimal ya, Masya Allah. Sebentar ya, saya share lagi. Nah, ini. Ini kan yang ini dulu ya, yang atas dulu, yang ta'awuz dulu ya. Ini kan ada hurufnya nih ya, ada hamzah, ada ain, ada waw ya. Nah, ini Ibu coba dilihat tabelnya yang sudah dibuat nih, yang sudah bikin tabel, insya Allah lebih enak lagi nih. Huruf hamzah ini dia masuk mahrojnya, keluarnya dari mana? Ain dari mana? Waw yang ada di sini dia kategorinya yang mana? Kan waw ada dua ya. Ada yang dari al-jauf, ada yang dari mahraj bibir, asyafatan itu kan. Ini masuknya yang mana? Gitu. Kemudian zal di sini mahrajnya di mana? Kemudian ini kan ada banyak nih hurufnya ya. Nah, ini huruf yang diidentifikasi adalah huruf yang terbaca. Huruf yang terbaca ya Bu ya. Yang ada tapi tidak dibaca itu tidak apa-apa, diabaikan saja. Huruf yang diidentifikasi adalah huruf yang terbaca, yang akan kita baca. Yang terbaca ketika membaca ta'awuz ya. Kemudian setelah Ibu identifikasi, Ibu coba rasa-rasa sudah betul belum hurufnya. Misalkan misalkan A kan dari bawah ya, dari tenggorokan bagian bawah. Apakah sudah terasa dari bawah, bergetar, kayak gitu ya. Perhatikan lagi sifat-sifatnya dari karakteristik dari huruf tersebut. Hamzah, dia punya karakter apa? Misalkan dia menggetarkan pita suara, apakah dia ada keluar udara, ada hembusan nafasnya atau tidak, gitu ya. Insya Allah nanti akan saya tanya seperti itu gitu ya. Lebih detail ke sifatnya tapi yang sudah kita bahas aja gitu. Sifatnya nggak yang gimana gitu. Sifat yang sudah terbahas sebetulnya di materi. Terus mahrojnya dari mana? Itu aja. Insya Allah besok saya akan tanyanya satu-satu ya Bu. Karena kan waktu kita panjang nih, insya Allah ada 1 jam. Saya akan tanya satu-satu biar lebih hafal. Semoga nanti setelah di ayat ke-7 surah Al-Fatihah Ibu nggak perlu lagi buka catatan. Semoga ya. Gitu. Karena udah kan hurufnya itu terulang lagi. Kalau kita udah terbiasa menyebutkan ini ada di mana, semoga bisa lebih menempel dan pelafalannya jadi sudah terbiasa gitu. Karena udah tahu dulu konsepnya. Oh, ini dari sini tempatnya, berarti keluarnya juga dari sini. Gitu, Ibu. Ada yang mau ditanyakan, Ibu, dari tugasnya selanjutnya? Ditulis boleh nggak? Boleh.
nggak ditulis boleh. Yang penting Mbak ditulis Rizka mau bisa ya. bertanya, Boleh, Mbak. huruf yang apa namanya, huruf yang terbaca tuh maksudnya huruf yang ada harokatnya? Iya, yang terbaca. Itu kan minasyai. Nah, ini kan ada alif lam nih. Alif lamnya kan tidak terbaca ya. Jadi langsung aja ke huruf shin. Gitu. Gitu, Mbak. Misalkan ya minasyaiton. Di sini ada alifnya nih, tapi kan terbaca. Toknya jadi ikutan panjang kan. Nah, kalau terbaca dia dari mana? Kayak gitu. Ini ro, misalkan gitu ya. Ini ketemu ro langsung kan ada alif lam. Alif lamnya kan tidak terbaca, jadi tidak usah diidentifikasi. Gitu. Gitu, Bu. Mbak Rizka, kalau seperti wow ini aku berarti diidentifikasi juga ya. Iya. Identifikasi. Wow yang ada di sini ini dari al-jauf apa dari syafatan ya? Oh, Gitu. iya, Mbak. Kira-kira dari mana ya gitu. Mudah ya Bu ya, insya Allah ya. Ya, nih di sini hati-hati dengan ya juga nih. Ini ada dua ya nih. Ada ya ini ada ya ini. Ini ya mana nih? Gitu kan? Gitu. Kan ya juga kan ada huruf al-jauf ya. Gitu. Jauh-jauh. Karena ada kasroh di belakang. Nah, itu Iya. dia kuncinya ya. Begitu caranya identifikasi bagaimana, Mbak? Begitu Iya tadi. betul. Oh, iya, iya. Ah, Seperti ah. A, U kan ada apa? Syaratnya al-jauf apa? Wow, Ternyata sebelum domah. mm-mm, itu. Oh ini ternyata sebelum waw ini ada dhamma. Oh berarti dia al-jauf gitu. Biasanya kalau kita pakai Al-Quran nih yang cetakan Madinah, itu dia udah ngasih tahu sendiri gitu. Itu al-jauf apa dari mahraj aslinya gitu. Karena biasanya waw wawnya tidak berharokat kayak gini nih. Gitu. Kalau dia berharokat ada sukunnya, ada fathahnya itu biasanya dari mahraj aslinya. Gitu. Gitu Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita fokus ke sini dulu ya Bu ya. Bismillah nanti dulu. Nanti kalau udah terbiasa nanti insya Allah apa bisa lebih cepat kita jalannya. Tapi pertama kita ini dulu tausnya aja dulu. Gitu. Gitu Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah ya? Mudah kan? Insya Allah. Ada lagi Bu? Seperti syai itu ya bukan ya, Mbak? Syai kan Syai, mainnya syai itu apa? Al-jauf atau bukan? kayak bukan, Bukan. Iya, bukan. karena di belakang ya ada fathah. Sebelum ya ada fathah. Iya, betul. Betul, Bu. Mudah kan? Oh, Bu Rasmiati sudah ini. Baru paham sedikit-sedikit. Insya Allah ya. Ada lagi ibu-ibu dan mbak-mbak? Sudah Mbak, monggo Mbak, silakan. Ya. Sudah ya, insya Allah sudah paham. Oke deh. Kita biasa 1 jam ya. Sekarang cepat, jadinya aneh ya. Ya, sudah 40 menit sekarang insya Allah. Jadi semakin asik ya belajarnya ya. Kita bedah ayat gitu ya istilahnya ya. Diurai gitu ya Mbak ya. Tiap Bedah hurufnya. makhraj. Bedah makhraj gitu ya. Insya Allah ya. Insya Allah sudah paham ya semua Mbak dan Ibu semua ya. Nanti kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan di grup gitu. Ya, ini sudah selesai berarti ya Mbak Rizka ya? Yang belum mengerjakan. Saya Mbak, belum tugas. Oh, belum ya Ibu. Ada kendala Ibu? Iya, saya nanti tulis. Nanti saya Oh, tulis. Masya Saya Allah. sudah Ya, Ibu.
Siap, Ibu. tulis tangan. Karena saya sudah lihat-lihat itu apa namanya materinya, saya tulis dulu biasa begitu. Sudah tinggal nulis yang rapi. Wah, itu Masya Allah ya Mbak Ati. Itu kalau ditulis, Mhm. kayaknya lebih, Lebih melekat gitu ya. iya, Lebih nempel. Tertanam. Lebih rasanya lebih ditulis. Ya, ilmu tuh diikatnya dengan menuliskannya gitu. Insya Allah lebih melekat. Kemudian nanti dipraktekkan dengan mengerjakan tugas yang bedah makhraj itu tadi ya. Insya Allah akan lebih menambah paham. Iya. Oke, nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Kita cukupkan kalau udah nggak ada yang ditanyakan lagi ya Mbak Rizka ya. Kita tutup. Bener ya. Insya Allah. Kayaknya cepat banget ya. Biasanya 1 jam lebih gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini mumpung sepi ya. Background suaranya nggak ada. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah selesai kelas yang pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup ya kelas ini. Kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada salah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf lahir wabarakatuh. batin ya Ibu ya. Terima kasih Mbak Mbak. Rizka. Terima kasih Rizka, Mbak Atiwi. Terima kasih Mbak Nur. Terima kasih Mbak Nur Terima kasih Mbak ruangannya. Nur.